Halo teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya. Di sini saya untuk pemaparan tentang mind mapping, etika publik, dan komitmen mutu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Citrowujud Obrin Lumban Gaul, angkatan 49, kelompok 4, nomor absen 39. Sebagai pengampu materi, Ibu Nurmayana Siregar, SE, MSI. Pelatihan dasar CPNS ini diselenggarakan oleh BPSDM Sumatera Utara bekerja sama dengan LPP Agro Nusantara. Ini adalah mind mapping dari etika publik yang akan saya jabarkan pada video berikut ini. Definisi dari etika adalah refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Dan definisi dari moral adalah kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Sehingga dapat disimpulkan etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Selanjutnya adalah kode etik. Kode etik merupakan peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Sedangkan kode etik pada etika publik itu ada 12 kode etik dan perilaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 5 tentang aparatur sipil negara. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Menjaga agar tidak ada konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyelesaikan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integrasi ASN. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Berikut 15 nilai dasar etika publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 4 tentang aparatur sipil negara. Yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Kedelapan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang sembilan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Kesepuluh, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang ke-11, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang ke-12, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang ke-13, menggunakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang ke-14, mendorong kesetaraan dalam pekerja. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintah yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Pada lingkup etika publik, yang pertama, fokus utama pelayan publik yaitu pelayan publik yang berkualitas dan relevan.
sisi dimensi relatif sebagai penimbang dan alat evaluasi, modalitas etika, jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Sedangkan pada dimensi etika publik, yaitu dimensi kualitas pelayan publik, dimensi modalitas, dimensi tindakan integritas publik. Dan pada tuntutan etika publik dan kompetensi, yaitu tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Sedangkan pada perilaku pejabat publik, dari penguasa menjadi pelayan, dari wewenang menjadi peranan, menyadari jabatan adalah amanah, sehingga membutuhkan perubahan mindset. Sekarang kita beralih kepada komitmen mutu yang akan saya terangkan pada video berikut ini. Komitmen mutu pada efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Bagiannya konsep efektivitas dan efisiensi, konsep inovasi, konsep dasar dan pengertian mutu. Pada nilai-nilai dasar orientasi mutu, ada manajemen mutu, beberapa teknik metode perbaikan mutu, nilai-nilai dasar orientasi mutu, implementasi mutu dalam layanan publik. Sedangkan pada pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah adalah pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan produktivitas aparatur. Selanjutnya adalah aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu. Pada bagian membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintah, ada 7 aspek penting pelayanan mutu. Ada komitmen mutu dalam pelayanan di tempat kerja. Sedangkan pada bagian berpikir kreatif, ada kreativitas dalam pelayanan. Ada juga teknik berpikir kreatif. Sedangkan pada bagian membangun komitmen mutu melalui inovasi, ada best practice inovasi dalam pelayanan, peran PNS dalam membangun inovasi pelayanan, serta aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu untuk keunggulan bersaing. Oke, sekian video pemaparan saya tentang mind mapping, etika publik, dan komitmen mutu. Sekian dan terima kasih buat kawan-kawan semuanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe. Dadah.